Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, Masya Allah, saya baru diajak sarapan sama Mas Kemal nih. Sarapan makanan khas Turki tradisional. Nyebutnya apa Mas Kemal? Geleneksel Türk kahvaltısı. Waduh, nggak bisa ngikutin kan? Nggak bisa ada. Pokoknya sarapan nih ya. Nah, Mas Kemal itu mahasiswa Indonesia di Bursa, di Uludag University. Ya, sudah hampir selesai S1-nya. Nah, mungkin kalau sahabat-sahabat ada yang punya keinginan menyekolahkan putra dan putrinya di Turki, nah ini kesempatan nih untuk kita coba cari informasi. Mas Kemal, sudah berapa lama? Saya di sini udah 4 tahun. 4 tahun? Iya. Oh, udah lama ya, 4 tahun. Iya, cukup lama. Gimana tuh ceritanya dulu dari Indonesia sekolah terus punya keinginan mau ke Turki? Sebenarnya sih awalnya saya seperti pada orang umumnya memang target saya pengen masuk kuliah tuh PTN. Gitu kan Ustaz. Iya. Pengennya kuliah PTN terus udah selesai kerja gitu. Cuma ternyata pas di akhir-akhir kelas 12 ngelihat ada pendaftaran kuliah di Turki dan segala macam, akhirnya saya coba ikut tesnya dulu. Itu namanya YOS. YOS itu Yabancı Öğrenci Sınavı gitu. Jadi untuk apa namanya? Tes masuk untuk orang-orang asing gitu yang pengen kuliah di Turki. Yeah. Saya coba masuk tes, cobain tes di situ, alhamdulillah keterima. Terus waktu itu tapi posisi saya di situ juga sudah keterima PTN di Indonesia. Oh. Iya, jadi sebenarnya juga agak bingung gitu. Saya pengennya ke Turki kah atau pengennya di PTN aja, karena kalau didikan saya dari dulu, kalau dari zaman SMP dan segala macem selesai itu PTN aja gitu kan ya Ustadz. Yeah. Cuma bapak saya nge-convince, nggak apa-apa kamu ke Turki, kamu belajar sejarahnya di sana itu bagus banget gitu kan, Utsmaniyah, mulai dari Utsmaniyah dan segala macam. Akhirnya ya udah deh, saya mutusin untuk pergi kuliah di Turki aja gitu. Oh ya, Masya Allah ya. Jadi bukan berarti nggak keterima PTN terus ke Turki, karena di sana sudah keterima untuk mendapatkan yang lebih bagus dari pengalaman, dari sejarah, berangkat ke Turki. Nah terus kalau ditanya, kira-kira syarat pendaftaran, terus bagaimana pendaftarannya, itu susah nggak sih ya? Sebenarnya kalau pengen kuliah di Turki itu kan dia ada 2 jalur ya. Dia bisa beasiswa, bisa mandiri. Beasiswa itu biasanya nanti teman-teman bisa lihat di Google, itu namanya YTB. Itu dia Türkiye Bursları gitu. Nah, untuk kalau dari beasiswa itu biasanya dia nanti dari nilai rapot. Yeah. Dari nilai rapot, setelah nilai rapot ada namanya mulakat. Mulakat itu interview. Nanti bakal diseleksi dari situ, dari interview dan nilai rapot, apakah anak ini bisa dikasih beasiswa untuk ke Turki gitu. Itu untuk YTB Bursları gitu. Teman-teman bisa search lagi di Google. Tapi kalau saya waktu itu saya mandiri gitu di Turki ikut. Jadi untuk pendaftarannya sih sebenarnya kalau sekarang itu mungkin ada beberapa agen, teman-teman bisa cari di Google dan juga bisa benar-benar sendiri gitu ke sini. Nah, untuk benar-benar sendiri itu setahu saya setahun tuh ada 1 kali. Oke, nggak apa-apa. Oke. Evet. Kafe? Oke, kahve. Kahve. سكر No, bila sukar. بلا سكر بلا وش أنا؟ ثلاثة Wahid. واحدة Wahid bas. Masya Allah. Ini kita sekarang lagi di Cumhuriyet ya, lagi di rumah asli Turki. Di sini aslinya musim dingin. Cuman katanya ada kaos Palestina. Saya copot dan tidak panas karena sudah ada penghangat ruangan, dan penghangat ruangannya juga masih asli model orang Turki zaman dahulu. Namanya apa? Soba. Soba, namanya soba. Ya masih, kalau dulu pakai kayu bakar ya, terus ada, tapi ini kita pakainya sudah pakai gas. Sudah pakai gas. Cuman modelnya masih dibikin jadul. Masih dibikin jadul dia. Iya. Ini walaupun sofanya juga bukan jadul ya, tapi kita lagi ada di perumahan kunonya Turki. Balik ke tadi. Berarti kalau jalur mandiri gimana? Jalur mandiri bisa dia ada, jadi nanti ujian itu setahun tuh ada 1 kali. Itu kalau nggak salah di bulan Agustus. Nanti kalian bisa research lagi, kalian bisa cari tahu lagi tanggal pastinya kapan. Itu
ada di Google juga. Hmm. Namanya YOS tadi itu, Yabancı Öğrenci Sınavı. Jadi untuk ini ujian untuk masuk ke Turki. Nanti setelah kalian telah mengikuti ulangannya, nanti keluar nilainya. Tapi kalau nilainya udah keluar itu bukan berarti kalian sudah keterima. Nilainya keluar itu nanti nilainya akan dipakai untuk seleksi masuk ke universitas. Oh. Gitu. Oke. Nah, dari situ baru kalian bisa menempatkan nilai kalian ke universitas yang kalian mau. Nanti daftar dulu dari websitenya, atau ada guide-nya biasanya, nanti mesti kemana-mananya itu daftar nilainya. Yeah. Setelah didaftarkan, itu kurang lebih nunggu sekitar 20 hari. Habis itu nanti ada pengumuman dari universitas yang kalian daftarkan masing-masing. Misalnya entah itu yang ada di Bursa, Uludağ University, atau ada di tempat lain di Istanbul. Nanti kalau kalian daftarkan, setelah nilai kalian diadu, kalau kalian lulus, nanti nama kalian ada di kertas pengumuman yang di-upload di website universitasnya masing-masing gitu. Berarti dalam menunggu itu sudah bisa ke sini atau masih tetap di Indonesia? Kalau dalam waktu menunggu sebenarnya itu enaknya aja sih gimana, karena ada juga orang-orang yang ke Turki itu belum sebagai mahasiswa tapi udah belajar bahasa Turki aja dulu. Karena kan ketika kita udah dapat nilainya dan kita alhamdulillah misalnya lulus, artinya kita udah menjadi mahasiswa Turki. Langsung tapi kita untuk belajar di Turki ini harus bisa berbahasa Turki gitu. Mungkin kalau untuk yang bahasa Inggris itu beda lagi kawan-kawan, itu nanti tesnya SAT kayak kalau mau masuk kuliah di Amerika atau Eropa pada umumnya. Cuma ini saya ngomong hanya untuk yang bahasa Turki aja. Kalau yang bahasa Turki itu, jadi memang kalau nauzubillah minazalik ada yang masih belum keterima dengan nilai yang sudah kalian dapat, sebenarnya ke Turki dulu nggak apa-apa, belajar bahasa Turki. Nanti belajar bahasa Turki itu kan kurang lebih itu 6-8 bulan. Nah, itu misalnya kita belajar bahasa Turki dari bulan Agustus atau September, berarti kita kurang lebih bisa udah selesai bulan Juni-Juli, gitu kan. Nah, itu sudah bisa. Nah, teman-teman bisa mempersiapkan lagi. Masya Allah. Ini sahabat kita, dia Turki, tapi beliau dari Suriah. Jadi kalau saya ngomong dengan beliau bahasa Arab, kalau Mas Kemal bahasa Turki. Teşekkür. أنا من السفرة خالص فطور خلاص ya, sudah ya? Sudah. Khalas. Syukur. عافية توصل Afiat. إن شاء الله هنا Gimana kalau afiat also? Kalau afiat olsun jawabannya itu Elerinize Salep. Semoga tangan kalian diberikan kesehatan. Masya Allah. Elerenize Salep. Elerenize Salep. عافية توصل نيزة صار Ini kita kopi Turki. Masya Allah. Sambil nunggu. Wah, dingin banget aslinya. Cuman alhamdulillah Masya Allah ada penghangat ya. Jadi belajar bahasa dulu di sini 8 bulan. 8 bulan. Abis itu bisa ikut tesnya lagi. Dan kalian kalau mau ikut tesnya lagi nggak mesti pulang ke Indonesia, karena di sini juga ada tesnya di Turki. Oh, gitu, jadi kalau mama kemarin belum lulus datang aja ke sini, nanti belajar tes bahasa. lagi. Abis itu tes lagi gitu. Kalau untuk visanya, dia mau belajar bahasa yang 6 bulan, 8 bulan itu visa apa ya? Tetap itu sama, namanya V18 vizesi. Jadi dia visa pelajar. Bisa dapat? Bisa dapat. Bisa itu untuk visa pelajar itu yang penting emang tujuan ke sana pengen tomer, nanti tinggal ditunjukkan aja udah daftar tomernya itu, udah ini tomernya, tinggal ditunjukin slipnya aja biar gitu. Habis itu bisa dapat. Berarti relatif sangat mudah sekali ya untuk bisa tinggal di Turki. Baik. Nah, sekarang kita kalau udah diterima, kondisi kampus yang ada di Turki ini kira-kira dosennya itu gimana, baik nggak? Terus lingkungan sekitarnya mendukung nggak untuk belajar? Iya. Kalau untuk lingkungan sekitarnya mendukung belajar atau tidak, yang pasti mendukung sih. Kalau saya dari pengalaman saya sendiri, saya jurusan biologi Fakultas Science and Arts, itu memang teman-teman saya sendiri orang-orangnya itu cukup rajin semua gitu. Jadi kita kalaupun kita di sana ibaratnya nggak rajin, pasti kalau ngelihat teman-teman yang lain belajar, kita jadi termotivasi kan, Ustaz. Jadi memang mendukung gitu. Emang lingkungan di sana tuh mendukung sekali untuk belajar. Kalau kita lagi jalan-jalan pun ngelihat kafe, pasti banyak mahasiswa-mahasiswa itu bawa laptop, bawa kertas apa. Jadi memang kalau saya ngomong untuk Bursa, ini kota pelajar sih, Ustaz. Gitu. Dan orang Turki memang budayanya suka belajar ya? Iya sih, memang kalau pengalaman saya sih memang pada rajin-rajin. Cuma ada beberapa dari teman saya sendiri dari fakultas yang berbeda. Biasanya itu
beda fakultas itu beda kultur kadang-kadang. Oh. Nah kalau fakultas saya ini untuk Science and Art, saya juga bisa ngomong untuk kedokteran karena juga saya punya teman yang kedokteran dan mereka ngomong sendiri itu rajin-rajin memang kalau yang di situ. Oke, jadi insya Allah mendukung lah ya. Bukan lingkungan yang sukanya cuman hedon gitu kan ya. Ini belajar jadi pas gitu. Terus kalau untuk guru kira-kira dosennya memberatkan kah atau memudahkan kah atau relatif? Kalau untuk dosen sih balik lagi ya, kita juga kan pasti kalau teman-teman yang tahu, mungkin teman-teman yang sudah kuliah di Indonesia juga tahu dosen itu relatif sekali. Di Indonesia tuh banyak, ada yang baik, ada yang biasa aja, ada yang kayak nggak peduli, ada yang ngasih tugas terus. Di Turki juga seperti itu. Jadi dosennya itu relatif, tergantung belajarnya pelajaran apa, dosennya nanti seperti apa. Cuma kalau yang di jurusan saya, rata-rata dosennya ini ada dosen yang memberatkan, tapi dengan tugas-tugasnya itu malah kita tuh jadi justru dibuat berpikir gitu, berpikir kritis karena tugas-tugas yang dikasih oleh dosen tersebut gitu. Jadi pada ujung-ujungnya dosen itu perilakunya A, B, C, D, E, tujuan akhirnya tuh satu, untuk ngebuat kita tuh menjadi mahasiswa yang benar, baik, berpikir kritis gitu, agent of change gitu. Oh ya. Jadi intinya dosennya memang insya Allah secara umum mendukung lah ya untuk kita lebih maju. Kalau untuk biaya hidup, berapa kira-kira perkiraan sewa kamar atau sewa rumah, terus transportasi, makan kira-kira? Kalau untuk biaya hidup, sebenarnya di Turki itu ada 3 jenis mahasiswa kalau untuk biaya hidup. Ada mahasiswa yang dikasih sebulan 1,5 juta hidup Ustaz. Bener-bener 1,5 juta doang. Rupiah ya? Iya, rupiah ya. Ini saya ngomongin rupiah, 1,5 juta rupiah. Dan itu udah termasuk rumah, transportasi, jalan-jalan juga ada 1,5 juta, ada yang hidup. Ada juga yang menengah. Jadi mereka lumayan cukup lah, misalnya 3 juta, 2,5 juta sampai 3,5 juta gitu. Itu udah rumah, udah sekolah, dan udah semuanya lah pokoknya sepaket gitu, 2,5 juta sampai 3 juta. Ada juga yang hedon, yang di atas 5 juta. Nah itu sebenarnya kalau di Turki itu, kalau dibilang mahal sih sebenarnya enggak usah. Karena karena memang makanan pokoknya mereka dengan makanan pokok kita, kalau kita bandingkan harga itu hampir sama. Itu perbedaannya cuma misalnya kalau kita ngomongin makanan pokok ya kawan-kawan, misalnya kita ngomongin beras, mungkin di sini beras lebih mahal daripada di Indonesia. Bukan makanan pokok. Ya, beras itu di sini dijadiin lauk kadang-kadang. Kalau Ustadz udah pernah ke warteg Turki, sebenarnya kalau ngeliat nasi itu bukan lauk, itu bukan makanan pokok, itu lauk gitu. Orang-orang biasanya kalau orang Turki itu pakai beras. Pakai nasi rotinya dicocok gitu ya. Gitu. Kalau orang Turki itu kan lebih ke roti. Jadi ketika kawan-kawan bandingkan harga roti di Indonesia dan harga roti di Turki itu sangat jauh berbeda. Murah-murah di sini ya. Dan untuk transportasi itu juga ketika kita mendaftarkan diri kita sebagai mahasiswa, walaupun kita masih mahasiswa Tomer pun, Tomer itu adalah bahasa Turki ya, yang belajar bahasa Turki itu kita bisa nanti mengajukan kartu mahasiswa. Nah untuk kartu mahasiswa itu nanti dia untuk transportasi umum jadi murah teman-teman. Misalnya kalau kartu biasa itu 3 tele itu sekarang sekitar 5 ribuan Ustaz. Sekali pergi 5 ribu. Kalau mahasiswa itu cuma 2 ribu sekali pergi, itu 1,5 tele kalau mahasiswa gitu. Jadi untuk transportasi sudah murah, makanan juga cukup murah, tempat tinggal juga sekarang itu harga sewa apartemen itu berkisaran dari 2,5 juta sampai 5 juta gitu. Rupiah ya? Iya, rupiah. 2,5 juta apartemen yang 1 kamar tidur. Kalau 5 juta itu bisa 3 sampai 4 kamar tidur, Ustaz. Wow. Iya, kalau cuma sendirian berarti? Sendirian itu ya 1 kamar tidur gitu aja? Iya, 1 kamar tidur misalnya ya. 1 kamar tidur ini studio atau ada kamar terpisah. Jadi ada ruang tamu, ada sini. Kalau studio yang ada ruang tamu gitu? Kalau studio itu dia jadi masuk langsung kamar, ruang tamu gitu. Jadi dia yang kecil banget gitu ibaratnya. Itu malah justru agak lebih mahal karena itu dia luxury gitu kan ya Ustadz ya. Jadi jatuhnya di apartemennya itu nanti ada layanan-layanan lebih. Misalnya ada gym, ada kolam renang yang seperti itu. Kadang-kadang itu bisa berkisaran dari 2,5 juta sampai 3 juta untuk di bursa. Relatif lah ya. Relatif. Tadi yang 3 kamar itu berarti nanti bersamaan dengan yang lain. Iya, bersamaan rata-rata juga mahasiswa-mahasiswa di sini itu kadang-kadang kalau nyari rumah pasti barengan sama orang mahasiswa Indonesia yang lain ya.
itu biasanya mereka dapat rumah rata-rata kalau anak bursa sekarang itu rumah sekitar paling mahal 4 juta Ustadz mungkin. Oh, bertiga berempat 4 juta kira-kira. Oh, murah ya. Murah, asli murah. Lebih murah dari Jakarta. Biaya kuliah? Nah, biaya kuliah itu bermacam-macam. Kalau kalian mandiri nanti, itu tergantung universitasnya, tergantung fakultasnya juga. Nah, kalau saya hanya ngomong untuk fakultas saya sendiri dan beberapa teman saya yang ngasih tahu. Kalau fakultas saya itu UKT untuk 6 bulan, saya ngomong pakai rupiah aja, itu saya 1,6 juta rupiah. Wow, biaya 6 semester 1,6 juta rupiah. Iya, 1,6 juta. Sangat murah sekali. Nah, ada juga yang kedokteran. Jadi bukan per SKS ya? Bukan. Jadi Biaya di Turki, semester ya? ya nanti kita akan menggali lebih dalam SKS Iya, iya. di Turki, tapi sekarang kita fokus ke pembayarannya dulu. Ah. Kalau pembayarannya per fakultas itu beda. Contoh, istri saya di fakultas ekonomi bisnis, dia jurusannya manajemen, itu biaya sekolah dia sekarang itu 2,2 juta untuk 6 nggak bulan. jauh-jauh beda. Mm-mm, Itu padahal segitu. ekonomi biasanya kan sudah yang relatif tinggi kan. Iya, Ekonomi, kedokteran tuh biasanya kan Mm-mm. tinggi. Kalau kedokteran itu 6 bulannya 5 juta. Oh, 2 kali Itu lipat kena ya. 2 kali lipatnya, Iya, iya, gitu. itu pun masih murah. 5 juta rupiah, Mm-mm. Masya Allah ya. Nah, terus tadi kalau umpama bedanya dengan kita nggak bayar SKS lagi? Enggak ada bayar. Pokoknya SKS nggak ada bayar lagi. Oh, oke. Pokoknya udah bayar itu. Kalau waktu sekolahnya harus 4 tahun? Apa boleh Sebenarnya lebih? kalau di Turki itu dia kadang-kadang mahasiswa Indonesia itu ada yang namanya uzaterma gitu kan. Soalnya memang kita ini selain dibebankan dengan tugas, kita karena belajar pakai bahasa Turki juga, terkadang orang Indonesia tuh ada yang jadinya kuliahnya 5 tahun Oh. atau 6 tahun gitu. Ada kok banyak banget yang lulus tepat waktu dan itu bisa gitu. Tapi memang ada juga yang diperpanjang Ya. sama dia jadi 5 tahun atau 6 tahun. Kalau dari peraturan universitas saya sendiri, paling lama lulus itu 7 tahun. Kalau sudah di atas 7 tahun, nanti udah langsung di DO. Oh, DO. Iya, gitu. Jadi di atas 7 tahun udah langsung berkasnya dihapus. Dihapus. Gitu. Iya. Jadi banyak yang 4 tahun selesai. Kalau info dari misalkan S2, S3 berapa tahun tuh ya? Kalau S2, S3, kalau S2 2 tahun. Cuma kalau untuk pemutusan berkas dan segala macam, saya kurang tahu ya berapa tahun lamanya karena saya juga di sini masih S1. Cuma kalau S3 juga rata-rata 2 tahun atau 2 tahun lebih gitu. Oh, iya. Begitu kisaran antara biaya ya relatif sangat murah sih sebenarnya. Sangat murah. Apalagi yang perlu disampaikan ya dari kalau orang mau daftar di Turki. Selain biasanya ditanya biaya, lama sekolah, gimana kuliah sekolah. Oh, kalau Uludağ University, ini Mas Kemal kira-kira pernah lihat-lihat nggak dari segi rating atau ranking Oh iya, internasional? iya itu pasti. Saya juga soalnya sebelum kesini, saya lihat dulu ranking universitas saya itu udah pasti kan, karena saya juga nggak mau nanti takutnya malah dapat universitas ranking yang kayak gimana atau akreditasinya juga nggak jelas gitu. Kalau untuk Uludağ University ini dia, kalau untuk ranking ini masih di atas IPB. Kalau ini ya di atas IPB, mungkin iya agak di bawah Universitas Indonesia, ITB dan UGM, tapi rankingnya dia di atas IPB gitu. Jadi dia kalau di Indonesia ada di ya kelas atas kok, memang universitas cukup bagus gitu. Iya. Walaupun di sini mungkin di provinsi lah ya, bukan di ibu kota gitu ya. Bukan di Istanbul, seperti bukan daerah, di Ankara. lebih ke daerah memang. Cuman di daerah kalau di convert ke kita ternyata juga kelasnya, karena kan universitas itu ada ranking dunia gitu ya. Ternyata juga alhamdulillah di sana masih kelas atas ya. Masya Allah. Ada lagi Mas Kemal? Mungkin saran aja sih buat teman-teman yang pengen dan serius kuliah di Turki. Kalau kalian ingin daftar, sebenarnya pesan saya satu, ketika belajar bahasa Turki itu kalian serius, benar-benar harus serius banget, karena ketika nanti kita belajar bahasa Turki itu kan dalam kurun waktu yang sangat cepat ya Ustadz. 6 bulan dan 8 bulan itu cepat banget, dari kita nggak bisa ngomong bahasa Turki sama sekali sampai bener-bener cas-cis-cus itu kan cepat banget tuh, 6 sampai 8 bulan. Betul. Nah, itu waktunya kalian harus bener-bener manfaatkan betul tuh supaya belajar bahasa Turki, sering ngomong sama orang Turki,
terus mungkin sering jalan-jalan, jadinya kan Ya, ini ya interaksi dengan interaksi orang asli. interaksi dengan orang asli di sini. Karena banyak juga kasusnya yang udah tomer di sini, setelah tahun pertama di Turki akhirnya pada nggak jadi ini Ustadz, pada nggak jadi ikut, Karena nggak selesai. Iya, nggak kuliah di sini, jadinya pada balik lagi ke Indonesia karena ngerasa bahasanya itu susah gitu. Karena nanti ketika kalian lagi belajar bahasa Turki sama ketika kalian udah di universitas, itu bahasanya sangat berbeda gitu. Kita belajar ini seperti kita kalau belajar bahasa Inggris misalnya Ustadz, kita belajar di agen-agen yang ada di Indonesia, misalnya IF atau apa, itu kan kita belajar bahasa Inggris, tapi kan kita itu belajar bahasa Inggris keluar nggak langsung kuliah. Jadi bahasanya kita masih pakai bahasa gaul, bahasa Inggrisnya pun. Jadi kalian bayangin aja teman-teman, misalnya kalian baru tahu bahasa Inggris, baru lulus belajar bahasa Inggris, tiba-tiba kalian masuk ke universitas. Dan itu full bahasa Inggris, ibaratnya kayak gitu. Dari nggak tahu sama sekali sampai tahu cuma 6 bulan doang, habis itu kalian masuk, langsung masuk ke universitas, itu pasti nanti langsung kaget bahasanya. Gitu. Tapi insya Allah, kalau yang lain bisa, maka insya Allah kita juga bisa. Gitu kan ya? Iya, Yang betul. Mas Kemal membuktikan. Berarti insya Allah teman-teman, kalau ada yang mau, insya Allah. Dan saya sendiri juga recommended lah ya. Kalau untuk Turki, satu, dia negara muslim, artinya kita mau cari makan lebih mudah, halal banyak di mana-mana. Terus kondisinya juga masih sangat mendukung, dan dari segi sejarah apalagi ya, dia pernah memimpin peradaban Islam dengan kekhalifahan Turki Utsmaninya. Ya tentu kita juga bisa mendapatkan lebih banyak informasi dari kebudayaan mereka. Insya Allah, Bismillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan cita-cita sahabat yang mungkin ada yang ingin kuliah ke Turki atau putra-putrinya mau kuliah ke Turki. Sekali lagi kuatkan saja, karena insya Allah ini merupakan tempat yang sangat baik untuk menuntut ilmu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.